Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Keadaan kita luar biasa. Allah Akbar. Alhamdulillah, anak-anak semangat ya hari ini. Iya, Bu. Semangat dari Satria. Iya, Bu. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah berbaiknya kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama yang dipimpin oleh Hafizah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Untuk absennya yang nggak datang boleh bersama untuk disahkan. Baiklah, materi sebelumnya sebelum masuk ke materi pantang menyerah meraih kebahagiaan dengan ilmu, kita masuk ke materi yaitu tentang pantang menyerah meraih kebahagiaan dengan ilmu. Di sini pantang menyerah dalam meraih ilmu yaitu terdapat dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Hafizah bisa dibacakan? Di sini ya, Bu. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah qala man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman alaihi wasallam rawahu Muslim sallallahu lahu tariqan ilal jannah. Yang artinya dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menempuh satu jalan mendapatkan ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Amin. Hadis ini menerangkan bahwa seseorang yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu akan dimudahkan jalannya menuju surga. Seorang muslim yang berjuang untuk menuntut ilmu, terutama dalam mempelajari agamanya dengan benar dan ikhlas, lalu mengamalkannya sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, dia akan dapat beribadah dengan benar, berbuat kebaikan, melakukan hal-hal yang bermanfaat, menolong sesamanya, maka dia menjadi hamba yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan balasannya adalah surganya Allah. Amin. Selanjutnya, pantang menyerah dalam meraih sebuah ilmu yaitu sudah terdapat dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Safwan bin Asal Al-Qurani. Bisa dibacakan Hafizah? Maju ke depan. Jadi aja. An Safwana bin Asalin Muradiya faqala ma ja'alika kuntu urdiku lana qala fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man qaridin fadalin laini yuqti qadir anni illa wada'an wa la'aslahu rawahu Ibnu Majah al-mulaikatu al-yamina al-qamina. Terima kasih Ustazah. Ya, Bu. Artinya dari Safwan bin Asal Al-Qurani, dia berkata, ada apa engkau datang? Aku lalu menjawab, aku ingin mengambil ilmu dari sumbernya. Dia berkata, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu kecuali para malaikat akan mengepakkan sayapnya untuk orang tersebut karena ridho dengan apa yang dia kerjakan. Kemudian hal ini dapat dimaknai bahwa seseorang yang berjuang keras untuk mencari ilmu, dia akan dimudahkan jalannya untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagaimana Imam Syafi'i pernah mengatakan,
dunia hendaknya diraih dengan ilmu. Dan barang siapa yang berharap kebahagiaan akhirat, maka diraih dengan ilmu. Dan barang siapa berharap kebahagiaan dari kedua-duanya, hendaknya juga diraih dengan ilmu. Dari arti yang ibu bacakan, ada yang tahu hadisnya? Ada. Silakan Maulida. Nyalain. Oh, kita mau paling. Bismillahirrahmanirrahim. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Artinya, barang siapa yang ingin bahagia di dunia maka harus dengan ilmu. Dan siapa yang ingin bahagia di akhirat maka harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin bahagia kedua-duanya maka harus dengan ilmu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Terima kasih teman-teman. Silakan. Dari hadis yang dibacakan Rahmatul Maulida tadi dapat kita ambil hikmahnya bahwa jika kita ingin mendapatkan keberkahan di dunia maka yaitu dengan ilmu, dan jika ingin mendapatkan keberkahan di akhirat maka juga dengan ilmu. Menuntut ilmu membutuhkan motivasi, kesabaran, keuletan, dan perjuangan yang tinggi untuk meraih mutiara kehidupan, yaitu ilmu yang bermanfaat. Semangat untuk mengamalkan ilmu juga sebagai pendorong yang kuat dalam penguasaan ilmu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, sesungguhnya yang disebut orang alim adalah orang yang beramal dengan ilmunya dan ilmunya sesuai dengan amalnya. Jika seorang yang berilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya, maka ia tetap dianggap orang yang bodoh. Ilmu yang benar adalah yang mendorong pemiliknya untuk mengamalkan ilmunya dan dapat menambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian masuk dengan membentuk pribadi pantang menyerah. Pribadi pantang menyerah merupakan sebutan bagi orang yang tidak merasa lemah terhadap sesuatu yang terjadi. Ia memandang segala sesuatu yang terjadi dengan pikiran positif dan meyakini bahwa semua yang terjadi atas izin dan kehendak Allah serta rasa optimisme yang tinggi. Ia juga selalu bersyukur jika mendapat sesuatu yang menyenangkan sesuai harapan dan bersabar jika mendapati hal-hal yang tidak sesuai dengan harapannya. Ia juga berusaha bangkit dengan cara mengambil pelajaran dari setiap kejadian. Kita lanjut. Pribadi pantang menyerah tidak hanya dilihat secara fisik, tetapi adanya sifat positif dalam jiwanya. Seseorang kuat karena mentalnya kuat, sebaliknya menjadi lemah karena mentalnya lemah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Al-mu'minu qawiyyu khairun wa ahsanu jawabi minallah." Artinya, orang-orang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Jadi, manusia tangguh dan kuat itu sudah seharusnya menjadi cita-cita kita dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesuksesan menurut Islam memiliki dua syarat, yaitu iman dan ilmu. Dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11, kekuatan iman dan ilmu berpengaruh pada kekuatan berpikir, fisik, dan roh yang berupa semangat berani menghadapi tantangan dan rintangan, membentuk keterampilan jiwa, dan membentuk kehidupan yang baik. Aktivitas sudah terakhir. Di sini ada pertanyaan, 3 pertanyaan. Ibu mau satu-satu atau 3 orang lah. Satu-satu maju ke depan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, menurut hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, manfaat apa saja yang akan diperoleh orang yang senang mencari ilmu? Yang kedua, identifikasi yang menjadi pendorong semangat dalam menuntut ilmu berdasarkan pemahaman hadis di atas. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Yang ketiga, dalam menuntut ilmu ada yang berhasil dengan baik, ada yang kurang berhasil. Hal apa saja yang mempengaruhi keberhasilan seseorang dalam mencari ilmu?
Namanya siapa? Nama saya Bu. Perkenalkan, nama saya Indira Dasurdina. Ingin menjawab pertanyaan nomor 1. Menurut hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, manfaat apa saja yang akan diperoleh orang yang sedang mencari ilmu? Manfaatnya yaitu dengan mencari ilmu kita akan memperoleh kesuksesan baik dunia maupun dengan akhirat. Itu saja. Ya Bu. Ya, terima kasih Tirana Sutina. Silakan Bu. Dengan soal yang kedua, siapa yang ingin maju? Saya, Bu. Tunggu saya Bu. Tunggu Bu. Siapa namanya? Nah, perkenalkan nama saya Mutiara Aurelia. Saya akan menjawab mulai identifikasikanlah hal-hal yang menjadi pendorong semangat dalam menuntut ilmu berdasarkan pemahaman kalian akan hadis Kita sholat. ambil 10 menit aja. Jadi saya pernah baca satu hadis yang mana bunyinya, barang siapa yang menuntut ilmu maka ia sudah berada di jalan Allah hingga kembali dia pulang. Jadi pendorong semangat dalam menuntut ilmu ini, hadis ini dari hadis yang saya baca, ilmu dari pertama kita melangkahkan kaki untuk menuntut ilmu hingga kita kembali ke rumah itu dinyatakan sebagai kita sebagai fisabilillah ataupun mencari ataupun menegakkan agama Allah. Jadi pendorong kita semangatlah dalam menuntut ilmu karena menuntut ilmu adalah salah satu cara kita mengikuti sunnah Rasulullah dan menjalankan Kencangkan lidah lo. Terima kasih kepada Mutiara Satu lagi. Aurelia. Kemudian soal yang ketiga, siapa yang saya Bu? Saya Bu. Saya silakan. Sebutkan namanya, asal dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Rahmatul Maulida Bu. Saya akan mengikuti yang ketiga. Dalam menuntut ilmu ada yang berhasil, ada yang kurang berhasil. Hal apa saja yang mengalami keberhasilan menuntut ilmu? Menuntut ilmu ada yang berhasil, ada yang baik, ada yang kurang berhasil. Apa saja? Jadi kita berkurang kami ya. Ini putih deh. Keberhasilan seseorang itu tergantung pada niatnya. Menuntut ilmu, apabila orang yang menuntut ilmu tidak ikhlas karena Allah, tidak niat sungguh-sungguh berniat ilmu yang akan dia gapai itu bermanfaat untuk orang lain, itu juga tidak akan bermakna sama-sama untuk tahu kosong yang dirinya. Jadi pertama tergantung niat dan yang kedua keikhlasan. Apabila menuntut ilmu dia tidak ikhlas, tidak sepenuh hati, maka juga tidak dapat ilmunya, maka juga sama sekali tidak berhasil. Berarti yang pertama niat, yang kedua keikhlasan. Itu jawaban dari saya. Ya, yang pertama ada anak saya Rahmatul Maulida. Kami lagi Bu. Dengan siapa? Dengan berakhirnya pertanyaan tadi, sudah murid-murid sudah maju ke depan satu-satu menjawab pertanyaan, maka berakhirlah pertemuan kita hari ini. Thank you. Dengan berakhirnya materi tadi, maka ibu akhiri pertemuan atau materi kita hari ini yang